Selamat sore Bu. Sore, Dok. Silakan dulu Ibu. Oke baik Bu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dr. Stephens dan saya bertugas di poliklinik ini pada hari ini. Nah, sebelumnya saya ingin tahu terlebih dahulu dengan Ibu siapa nih? Ibu Asia, Usia tak Ibu? 22 tahun, Alamatnya Ibu Asia sekarang? Jalan Yesus. Pekerjaannya Ibu? Saya mahasiswa, Pendidikan terakhirnya? SMA. Oke, Ibu Asia sudah menikah? Belum tuh. Belum ini? Ya. Oke baik Ibu Asia, apakah ada keluhan yang bisa saya bantu pada hari ini? Iya Dok, jadi di payudara kanan saya ini ada kayak benjol-benjolan gitu. Kayak benjolan. Sudah sejak kapan ini benjolan? Sejak 6 bulan yang lalu. Ini benjolannya waktu sejak Ibu Asia temukan sampai sekarang dia membesar cepat atau lambat jika besarannya? Lambat sih. Ini benjolan di payudara kanannya Ibu Asia, apakah disertai juga rasa nyeri? Kalau misalnya ditekan begitu atau nyeri tanpa sentuhan juga? Tidak. Tidak. Iya. Kalau riwayat demam Bu, selama ini tanpa alasan yang jelas? Tidak ada. Jadi, terus saya juga ingin tahu jika misalnya ada gejala atau keluhan lain selama 6 bulan terakhir ini juga Ibu Asia ada rasa tidak kayak sakit kepala atau batuk-batuk atau perutnya terasa seperti penuh, perutnya terasa penuh atau ada penurunan berat badan, apa alasan yang jelas? Tidak ada juga. Oh tidak ada titik kemudian? Iya. Kalau saya juga ingin tahu mengenai siklus haidnya di Ibu Asia. Ibu Asia pertama kali haid di usia berapa? 13 tahun. 13 tahun. Jadi kalau siklus kalau pola haidnya Ibu Asia teratur terus atau sempat ada kacau? Misalnya tidak teratur polanya? Teratur. Oh teratur terus jadi? Iya. Ibu Asia sebelumnya ada riwayat penyakit kandungan atau penyakit payudara? Tidak ada. Tidak jadi. Kalau keluarga tadi itu ada tidak? Tidak ada juga. Tidak jadi. Iya. Oh iya, sejak Ibu temukan ini ada benjolan di payudara kanannya, Ibu Asia aktivitas sehari-harinya ada terganggu tidak atau tidak terlalu terganggu? Tidak terganggu. Oh tidak jadi Bu? Iya. Oke. Selanjutnya saya juga ingin tahu apakah Ibu Asia sebelumnya ada riwayat operasi yang berhubungan dengan di sekitar payudara atau sekitar kandungan? Tidak ada. Oke, jadi Ibu Asia sudah pernah coba berobat untuk benjolan di payudara kanan ini sebelumnya? Belum pernah Dok. Makanya ke sini karena saya takut ini tumor Dok. Oh jadi. Iya. Oke, selanjutnya saya ingin juga tahu mengenai gaya hidupnya di Ibu. Gaya hidupnya ini Ibu Asia. Apakah Ibu Asia ada kebiasaan minum sebelumnya? Tidak. Oke, jadi mohon maaf kalau merokok? Tidak ada juga. Tidak jadi. Iya. Oke di Ibu Asia jadi berdasarkan dari data-data yang saya peroleh tadi, tentunya data-data yang saya peroleh tadi akan dirahasiakan Ibu. Nah, berdasarkan tadi data-data yang saya peroleh, saya sudah menentukan beberapa kecurigaan mengenai kondisinya Ibu. Namun saya belum bisa yakin sampai saya lakukan terlebih dahulu pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik ini penting Ibu karena ini lebih membantu saya nanti menentukan mengenai ciri-ciri dari benjolan di payudara kanannya yang Ibu Asia sebutkan tadi. Nah, namun tentu saja ini akan menimbulkan beberapa ketidaknyamanan dan mungkin juga agak tidak enak bagi Ibu Asia karena nanti pemeriksaan fisik ini melibatkan nanti kontak dengan payudara Ibu Asia. Namun tentu saja saya akan melakukan seprofesional mungkin untuk meminimalisir ketidaknyamanannya Ibu Asia. Karena ini pemeriksaan fisik penting sehingga saya dapat menentukan langkah selanjutnya yang perlu diambil. Apakah Ibu Asia bersedia? Iya. Oke baik Ibu. Sebelumnya saya lakukan persiapan dulu Ibu dengan cuci tangan Ibu. Iya.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknik dari pemeriksaan fisik payudara. Nah, pemeriksaan fisik payudara ini dilakukan setelah kita telah menerima informed consent dari pasien, kemudian kita pastikan kita sebelumnya telah melakukan sanitasi tangan. Nah, seperti biasa, sanitasi tangan kita lakukan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dengan sabun. Pertama-tama kita bilas kedua tangan, kemudian kita mengambil cairan sabun. Pertama-tama saling menggosokkannya di kedua telapak tangan, kemudian menggosokkannya di kedua punggung tangan secara bergantian, kemudian menggosokkannya di sela-sela jari kedua tangan, lalu membersihkan jari-jari tangan dengan saling mengepalkannya, kemudian membersihkan daerah jempol jari kedua tangan secara bergantian dengan gerakan berputar sirkular. Kemudian kita bersihkan juga kuku-kuku dan ujung jari tangan dengan menggosokkannya pada telapak tangan satunya dengan gerakan sirkular secara bergantian. Setelah itu kita bersihkan daerah pergelangan tangan secara bergantian. Lalu kita bilas kembali dengan menggunakan air bersih yang mengalir. Kemudian kita keringkan dengan menggunakan handuk yang steril. Nah, setelah itu kemudian setelah kita telah melakukan sanitasi tangan, selanjutnya kita menggunakan handscoon yang dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan fisik dengan prinsip yang sama. Di mana hanya kulit tangan hanya menyentuh bagian dari permukaan dalam handscoon, dan permukaan luar handscoon hanya menyentuh permukaan luar handscoon yang satunya. Nah, setelah itu kita kemudian dapat memulai dengan terlebih dahulu dengan menginstruksikan pasien terlebih dahulu untuk pada posisi berdiri ataupun posisi duduk. Tapi Ibu, silakan berdiri, silakan duduk Ibu. Nah, yang pertama kita lakukan pada posisi duduk ini adalah pemeriksaan palpasi, pemeriksaan inspeksi. Nah, untuk pemeriksaan inspeksi ini yang ingin kita nilai adalah pertama-tama kita menginstruksikan pasien berada pada posisi duduk ataupun berdiri. Kemudian kita menginstruksikan pasien untuk mengaktifkan kedua bahunya. Tapi Bu, tolong Ki angkat tangan kayak begini Dik. Nah, setelah itu kita melihat apakah pertama-tama kita ibaratkan ini adalah kedua payudara pasien. Kita sebelumnya telah menginstruksikan pasien untuk membuka pakaian atasnya serta telah melepaskan breast holdernya. Kita ibaratkan ini adalah payudara pasien. Kemudian setelah kita menginstruksikan pasien untuk mengabduksikan kedua bahunya, kita menginspeksi pertama-tama apakah kedua payudara pasien simetris, yang dapat dilihat dengan menentukan jarak antara puting susu kiri terhadap garis tengah, terhadap garis sumbu tengah, dan juga jarak antara puting susu kanan terhadap garis sumbu tengah badan pasien. Jika sama, artinya kedua payudara pasien simetris. Nah, selain simetris, yang juga ingin kita lihat adalah jika misalnya ada tanda-tanda discharge pada papila mama atau puting susu pasien. Nah, setelah itu yang selanjutnya kita inspeksi adalah yang selanjutnya yang akan kita inspeksi adalah jika misalnya ada tanda-tanda dimpling atau tanda-tanda retraksi dari kulit payudara pasien, baik dari puting susunya, kemudian daerah areola mamanya, hingga ke kulit payudara secara keseluruhan. Karena dimpling atau retraksi tersebut dapat menandakan adanya tumor yang menarik jaringan kulit di sekitarnya, sehingga lebih ada tanda-tanda retraksi ke dalam. Nah, setelah itu yang kita nilai juga selanjutnya adalah jika misalnya ada tanda-tanda ulkus. Selanjutnya ingin kita nilai juga jika misalnya adanya tanda-tanda ulkus mau baik di sekitar papila mama hingga ke areola mama dan keluar hingga di kulit payudara secara keseluruhan. Kita lihat pada payudara kiri dan kanan, kemudian kita bandingkan. Setelah itu jangan lupa juga yang kita inspeksi adalah warna kulit karena misalnya pada kasus tumor dapat ditemukan adanya tanda-tanda perubahan warna kulit seperti warna
warna pale orange. Nah, warna pale orange ini maksudnya adalah warna dari kulit payudara seperti warna kulit jeruk. Hal tersebut dapat menandakan adanya tanda-tanda tumor. Nah, setelah itu dan juga ulkus, kita juga melakukan inspeksi jika misalnya adanya tanda-tanda lecet mulai dari papila mama hingga ke areola mama hingga ke kulit payudara secara keseluruhan kiri dan kanan. Nah, setelah itu kita juga melihat jika misalnya ada tanda-tanda nodul-nodul satelit ataupun benjolan secara umum di sekitar payudara pasien. Kita lihat mulai dari papila mama, jika misalnya ada nodul-nodul satelit yang abnormal hingga ke areola mama dan kulit payudara secara keseluruhan kiri dan kanan. Nah, setelah itu inspeksi, kita kemudian beralih ke palpasi. Namun sebelumnya perlu saya beritahu bahwa pemeriksaan fisik payudara ini penting juga untuk dilakukan oleh ibu-ibu secara mandiri, yang dinamakan dengan sadari, yaitu periksa payudara sendiri yang dapat pasien lakukan seperti yang saya peragakan tadi, pasien lakukan sendiri di depan cermin di rumahnya misalnya. Kemudian setelah inspeksi, kemudian kita beralih ke palpasi. Nah, untuk palpasi ini kita lakukan dengan pertama-tama menginstruksikan pasien pada posisi berbaring. Tapi Bu, tolong berbaring Ibu. Nah, kita kembali ibaratkan kedua ini adalah payudara pasien. Kemudian yang pertama kita nilai pada palpasi adalah yang perlu kita ketahui pada palpasi pertama kali adalah metode palpasi. Ada dua metode palpasi. Yang pertama adalah metode siksa, di mana sama dengan metode siksa maupun metode yang selanjutnya. Nanti kita akan menggunakan 3 jari masing-masing dari kedua tangan. Kemudian dengan 3 jari tersebut untuk metode siksa kita lakukan palpasi mulai dari atas ke bawah dengan arah pergerakannya dari kiri ke kanan, kemudian ke kiri dan ke kanan kembali. Pertama dari atas, kemudian ke kiri, kemudian ke kanan, ke kiri, ke kanan hingga ke bawah. Nah, itu metode siksa. Yang kedua adalah metode sirkular. Untuk metode sirkular ini sama seperti sebelumnya, kita menggunakan masing-masing 3 jari kedua tangan. Kemudian kita palpasi dengan gerakan sesuai namanya, gerakan sirkular melingkar. Mulai dari kita lakukan dengan gerakan dengan melingkari daerah payudara pasien hingga memasuki dari luar hingga ke dalam putarannya hingga mencapai papila mama pasien untuk melakukan palpasi secara keseluruhan. Kita lakukan pada payudara kiri dan kanan. Nah, apa gunanya palpasi ini? Yang pertama adalah kita ingin menentukan apakah benar lokasi antara apakah kedua payudara pasien sudah benar-benar simetris selain dilakukan dari inspeksi tadi. Selain itu kita juga menilai jika misalnya ada perbedaan ukuran antara kedua payudara pasien. Selanjutnya yang kita nilai dari palpasi juga jika misalnya ada perbedaan suhu di antara payudara kiri dan payudara kanan pasien. Selain itu, yang ingin kita periksa juga tadi seperti pada inspeksi, yaitu untuk mengkonfirmasi jika misalnya ada tanda-tanda dimpling atau retraksi, baik pada papila mama maupun di daerah areola mama yang dapat menandakan adanya tumor. Nah, selanjutnya yang kita periksa adalah jika misalnya ada tanda-tanda benjolan, mulai dari papila mama hingga ke areola mama hingga keluar ke daerah kulit payudara secara keseluruhan. Nah, berdasarkan skenario ditemukan adanya nanti benjolan di sekitar payudara kiri kanan pasien. Kemudian yang ingin kita nilai dari benjolan tersebut yang pertama adalah konsistensinya. Nah, konsistensi tersebut dapat berupa padat atau kenyal. Padat dapat menandakan adanya tanda-tanda tumor yang ganas, sedangkan untuk tumor yang jinak biasanya tanda-tanda konsistensinya kenyal. Kemudian setelah itu yang ingin kita nilai dari benjolan tersebut juga adalah permukaannya, apakah licin ataupun kasar, dan ataupun rata ataupun berbenjol-benjol. Nah, seperti pada kasus ini ditemukan permukaannya berbenjol yang menandakan adanya tanda-tanda tumor. Kemudian kita juga lakukan palpasi untuk menentukan adanya mungkin tanda-tanda nodul-nodul satelit di sekitar areola mama pasien, karena hal tersebut juga dapat menandakan adanya tanda-tanda tumor. Nah, setelah itu untuk palpasi telah selesai dan sebelumnya tadi di palpasi sebelumnya juga kita perlu lakukan terlebih dahulu untuk menekan papila mama pasien secara lembut untuk melihat jika mungkin ada tanda-tanda discharge dari papila mama pasien. Nah, setelah itu kita juga melakukan palpasi untuk menemukan jika misalnya ada tanda-tanda nyeri pada benjolan saat dipalpasi ataupun di daerah yang di sekitar benjolan tersebut.
Nah setelah palpasi kemudian kita beralih ke pemeriksaan dari kelenjar getah bening atau kelenjar limfe dari pasien. Kita harus sebelumnya menginstruksikan pasien untuk kembali berdiri atau duduk. Tadi Bu, silakan duduk Ibu. Kemudian seperti pada inspeksi, kita instruksikan pasien untuk kembali mengabduksikan bahunya. Tadi Bu, tolong diangkat lagi tangannya Bu. Nah kemudian yang ingin kita nilai pada pemeriksaan kelenjar getah bening ini adalah kita lakukan pada pemeriksaan pada 3 lokasi, yaitu yang pertama adalah nodus limfaticus axillaris, kemudian yang kedua nodus limfaticus supraclavicularis, dan yang ketiga nodus limfaticus infraclavicularis. Nah sesuai namanya, yang pertama adalah nodus limfaticus axillaris. Setelah kita menginstruksikan pasien untuk mengabduksikan bahunya, kita kemudian menggunakan tangan yang tidak dominan untuk menarik sedikit kulit untuk menjepit kulit di belakang bahu pasien untuk memfiksasi, sehingga lebih mempermudah nanti menemukan adanya tanda-tanda pembesaran kelenjar getah bening sesuai lokasinya di kulit yang dilakukan palpasi ataupun inspeksi. Nah, kita kemudian sedikit menjepit dan menarik sedikit kulit di belakang bahu pasien. Kemudian yang pertama untuk nodus axillaris kita lakukan palpasi seperti sebelumnya dengan 3 jari di daerah ketiak pasien. Jika misalnya tanda-tanda pembesaran kelenjar getah bening, hal itu dapat menentukan adanya tanda-tanda tumor. Kemudian yang kedua adalah untuk nodus supraclavicularis. Sesuai namanya, kita mencari terlebih dahulu tulang klavikula pasien, kemudian kita lakukan palpasi di bagian atasnya. Jika misalnya tanda-tanda pembesaran, maka hal tersebut dapat terasa adanya tanda-tanda pembesaran kelenjar getah bening atau nodus supraclavicularis. Selain itu, dan yang ketiga adalah nodus infraclavicularis. Sesuai namanya, setelah kita menemukan tulang klavikula pasien, kita lakukan palpasi di bagian bawahnya untuk menentukan kondisi dari kelenjar getah bening di infraclavicularis pasien. Hal tersebut kita lakukan kiri dan kanan. Lalu tolong diangkat lagi tangannya. Kita lakukan secara bilateral kiri dan kanan. Nah setelah itu maka pemeriksaan fisik secara keseluruhan telah selesai. Kita kemudian menginstruksikan pasien untuk kembali duduk dengan santai. Kemudian kita mengucapkan terima kasih atas kesediaannya mengikuti pemeriksaan. Baik Bu, terima kasih atas kesediaannya untuk mengikuti pemeriksaan fisik ini. Kemudian sebelum kita menjelaskan mengenai hasil yang ditemukan, kita lakukan terlebih dahulu sanitasi tangan kembali. Kita membuka handscoon dengan teknik yang benar. Kemudian kita buang ke tempat sampah medis. Lalu kita lakukan kembali sanitasi tangan. Seperti sebelumnya, membasuh kedua tangan dengan air bersih dan sabun. Kemudian mengambil cairan sabun dan menggosokkan kedua tangan. Kemudian punggung kedua tangan secara bergantian, sela-sela jari kedua tangan. Kemudian saling membersihkan jari tangan dengan saling mengepalkannya, membersihkan daerah ibu jari secara bergantian, lalu menggosokkan kuku-kuku dan ujung jari pada telapak tangan satunya dengan gerakan sirkular secara bergantian, lalu membersihkan pergelangan kedua tangan secara bergantian, dan kita bilas kembali dengan menggunakan air yang mengalir. Setelah itu, kita keringkan dengan menggunakan handuk yang steril, kemudian kita kembali ke pasien. Nah, setelah itu kita menjelaskan kembali kepada pasien mengenai hasil dari pemeriksaan. Baik Bu, terima kasih atas kesediaannya mengikuti pemeriksaan fisik tadi. Berdasarkan hasil yang saya temukan, saya telah menentukan kecurigaan bahwa Ibu sedang menderita tumor payudara di sekitar payudara kanan Ibu. Namun untuk mengambil langkah yang lebih lanjut, Ibu perlu dilakukan pemeriksaan tambahan untuk membantu juga menentukan tindakan yang dapat dilakukan nanti Bu untuk tumor di payudara kanannya Ibu. Ibu tidak perlu terlalu khawatir karena nanti karena kondisi ini akan dapat ditangani secepatnya jika telah ditemukan. Nah, saya telah menentukan saya akan mengajukan beberapa pemeriksaan tambahan yang perlu Ibu lakukan. Yang pertama adalah pemeriksaan radiologisnya, yaitu Ibu
nanti saya arahkan Ibu untuk mengikuti pemeriksaan USG payudara. Kemudian yang dapat dilakukan juga selain itu adalah mamografi ataupun elastografi. Lalu saya juga menyarankan Ibu untuk pemeriksaan tambahan yang lainnya nanti perlu dilakukan biopsi dengan jarum atau fine needle aspiration biopsi, ataupun juga dapat dengan menggunakan biopsi insisi. Lalu yang terakhir adalah Ibu, saya sarankan juga jika pasien mampu, kita lakukan juga pemeriksaan untuk menemukan adanya marker tumor seperti CEA, seperti antigen CEA ataupun antigen CA15-3. Nah, nanti akan saya arahkan Ibu untuk mengikuti pemeriksaan tambahan berikutnya di Ibu. Nah, saya doakan semoga semoga kondisi Ibu dapat dengan cepat tertangani sehingga resiko-resiko yang lebih beratnya nanti dapat terhindarkan. Baik, terima kasih sebelumnya Ibu. Ya, kasih dok. Nah, kemudian setelah tadi saya juga telah selain diagnosis kerja yaitu tumor pada payudara di sebelah kanan, beberapa diagnosis banding yang saya ajukan adalah yang pertama phylloides tumor, kista mama, fibrosing adenosis ataupun fibroadenoma mama. Nah, sekian untuk dari pemeriksaan fisik payudara untuk screening atau deteksi dini kanker payudara. Sekian dan terima kasih.